Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali untuk siswa jurusan TPTU. Sekarang kalian sudah berada di bangku kelas 11. Nah, untuk itu saya ingin kalian belajar lebih giat, kemudian lebih serius lagi dalam menuntut ilmu. Kemudian untuk tahun 2020-2021 kalian akan tetap bertatap muka dengan saya untuk mata pelajaran produktif, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi setiap jurusan itu ada mapel PKK masing-masing. Kemudian untuk mapel PKK di kelas 11 kalian akan mendapatkan 10 KD, di mana 5 KD untuk semester ganjil dan 5 KD untuk semester genap. Kemudian nanti saya khususnya akan menyesuaikan materi yang saya berikan ketika kalian mendapatkan untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi saya ingin materi yang saya sampaikan mungkin tidak sepadat ketika kita tatap muka di kelas. Terus untuk mapel PKK ini di kelas 11 kalian mendapatkan 7 jam pelajaran, di mana sesuai jadwal yang diberikan itu dalam seminggu dibagi menjadi 2 kali pertemuan, yaitu ada 3 jam dan juga 4 jam. Untuk itu berarti kita ada 2 kali pertemuan dalam satu minggunya. Untuk mapel PKK itu langsung saja kita mempelajari mulai dari yang dasar dulu, yaitu sikap dan perilaku wirausaha. Itu untuk KD 3.1, 4.1. Nah, untuk sikap dan perilaku wirausaha ini kalian sering melihat atau sering mendengar berita-berita atau mungkin membaca di berbagai media massa seputar wirausaha. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian temukan jawabannya dengan membaca atau mungkin mencari dari informasi yang lain atau sumber-sumber yang lain, itu tentang pengusaha yang berhasil di negara kita atau mungkin di daerah kita. Tentu saja banyak pengusaha yang berhasil. Oke, kita anggap berhasil itu relatif, tetapi kita bisa membandingkan keberhasilan itu dengan orang di sekelilingnya atau di sekitarnya. Mungkin dia berhasilnya itu lebih kaya, atau mungkin apa yang diusahakan itu menjadi sebuah perusahaan yang besar dan sebagainya. Nah, dari apa yang kalian lihat tentang pengusaha tersebut, kalian bisa mencari informasi mengapa mereka itu kok berhasil, apa yang dilakukan oleh mereka, kemudian bagaimana komitmen mereka, apa yang membuat mereka termotivasi, tujuan apa sih yang mereka capai, kemudian bagaimana caranya, itu juga penting. Terus kemudian untuk mencapai hal tersebut mereka itu menggunakan atau mempunyai kemampuan apa. Nah, itu kalian juga bisa mencari tahu, bisa lewat internet, atau mungkin kalian bisa mengira-ngira sendiri dari sekeliling kalian. Nah, untuk itu kita bisa melihat juga tentang yang namanya wirausaha. Saya yakin kalian sudah familiar, sudah sering mendengar istilah wirausaha, atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya itu adalah entrepreneur. Nah, di sini wirausaha atau entrepreneur itu adalah orangnya. Nah, orang yang seperti apa? Ada beberapa pengertian. Misalkan wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dan menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya. Ia bebas merancang, menentukan, mengelola, dan mengendalikan semua usahanya. Kemudian, seseorang yang memiliki jiwa dan sikap wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya.
Ia selalu berkreasi dan berinovasi tanpa berhenti, karena dengan berkreasi dan berinovasilah semua peluang itu dapat diperoleh. Wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Nah, sebelum kita mungkin beralih pada orang-orang yang sekiranya sukses, mungkin kalian lihat dulu yang ada di dekat kalian, misalkan orang tua kalian atau keluarga kalian yang lain. Nah, mungkin di antara kalian itu ada yang orang tuanya itu sebagai wirausaha, entah itu menghasilkan produk atau mungkin jasa. Nah, di sini contohnya adalah misalkan ada orang tuanya yang berusaha di bidang kuliner, misalkan menerima pesanan makanan atau mungkin membuat jajanan dan sebagainya, atau juga ada yang bergerak di bidang jasa, misalkan bengkel atau mungkin tempat cuci mobil, tempat cuci sepeda motor dan sebagainya. Nah, orang-orang itu juga bisa dikatakan seorang wirausaha. Nah, itu adalah contoh yang ada di dekat kalian. Atau mungkin juga orang-orang yang terkenal di Indonesia, misalkan Chairul Tanjung contohnya. Chairul Tanjung itu adalah bos dari Transmedia, Trans7, Trans TV, Detik, CNN itu. Juga bos dari Trans Studio, Transmart, Carrefour, Bank Mega dan sebagainya. Itu adalah punyanya Chairul Tanjung. Jadi Chairul Tanjung itu contoh orang yang sukses menjadi seorang wirausaha, padahal pendidikannya adalah dokter gigi beliau. Nah, terus kemudian ada lagi misalkan kekinian, jajanan kekinian, misalkan Zaskia Surungkar dan juga Irwansyah itu kan banyak bergerak di bidang jajanan kekinian, misalkan Surabaya Snack Cake atau mungkin Bandung Makuta atau mungkin dan sebagainya, saya tidak hafal satu persatu. Terus kemudian ada mungkin bergerak di bidang fashion juga Zaskia itu. Ada lagi contoh yang juga sekarang banyak terdengar itu adalah Ruang Guru. Nah, itu punyanya ada Mas Delva dan juga Iman Usman. Mereka itu contoh pengusaha yang sukses. Nah, pengusaha yang sukses itu di sini ada kata-kata memanfaatkan peluang. Jadi peluang yang ada itu dimanfaatkan, kemudian mereka berkreasi dan berinovasi dan mengaplikasikan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan dalam bentuk sebuah produk atau mungkin jasa. Lah, ada lagi di sini menurut Dan Steinhoff dan juga John F. Burgess, wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan juga peluang berusaha. Nah, seorang wirausaha itu selain dia kemungkinan kalau misalkan sukses dia mendapatkan keuntungan yang besar, dia juga berani mengambil risiko, menanggung risiko. Dunia usaha itu juga dunia yang penuh risiko, bisa untung, bisa rugi. Nah, seorang wirausaha itu dia berani menanggung risikonya. Dia berani menghadapi apa yang ada di depannya. Itu adalah contoh wirausaha. Mungkin kalian nanti katakanlah setelah lulus dari SMK ini ada yang berkeinginan menjadi seorang wirausaha. Nah, kalian bisa belajar mulai dari sekarang, minimal membaca peluang usaha atau mungkin memupuk sikap, sifat, watak wirausaha mulai dari sekarang. Nah, bicara tentang memanfaatkan peluang, itu contoh sederhana yang sekarang itu adalah masa pandemi corona, di mana orang itu banyak tempat-tempat yang mewajibkan penggunaan masker. Berarti peluang untuk berjualan masker, katakanlah seperti itu besar.
Misalkan di daerah kalian belum ada orang yang berjualan masker, maka kalian melihat itu adalah sebuah peluang yang bisa digunakan kalian untuk berjualan masker. Nah, itu juga salah satu bagian dari seorang wirausaha. Nah, nanti kalian bisa melihat atau mencari contoh-contoh yang lain. Kemudian yang selanjutnya ada kewirausahaan. Jadi kalau tadi wirausaha itu orangnya, kalau kewirausahaan itu adalah sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, berdaya, bercipta, berkarsa, bersahaja, dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya atau kiprahnya. Kemudian kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi ini baru ya dan berbeda, create new and different, bisa baru mungkin bisa berbeda melalui berpikir kreatif, inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi bedanya kalau wirausaha itu orangnya, kalau kewirausahaan itu istilahnya kata bendanya. Nah, jadi kalau kewirausahaan itu sikapnya, kemampuannya, jiwanya itu adalah kewirausahaan. Jadi seorang wirausaha itu mempunyai kemampuan, sikap, dan jiwa kewirausahaan. Nah, itu adalah tentang perbedaan wirausaha dan juga kewirausahaan. Terus selanjutnya adalah menjadi seorang wirausaha atau bergerak di kewirausahaan itu harus mempunyai mindset. Yaitu apa mindset itu? Mindset itu adalah pandangan atau apa ya? Misalkan kita melihat sesuatu, itu apa yang kalian pandang atau apa yang kalian pikirkan itu adalah mindset. Jadi pola pikir istilahnya, pandangan pikir tentang sesuatu. Lah, misalkan kalian seorang wirausaha, itu kalian akan memandang sebuah hal itu mungkin berbeda dengan orang yang bukan wirausaha. Jadi, mindset adalah posisi atau pandangan mental seseorang yang mempengaruhi pendekatan-pendekatan orang tersebut dalam menghadapi suatu fenomena. Kemudian mindset terdiri atas seperangkat asumsi, metode, atau catatan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok yang tertanam dengan sangat kuat. Mindset merupakan sikap mental mapan yang dibentuk melalui pendidikan, pengalaman, dan juga prasangka. Menurut kamus Merriam-Webster, mindset adalah pola pikir yang mencakup sumber pikiran dan memori, pusat kesadaran, kemudian sikap mental dalam merespon suatu hal, kepercayaan yang mempengaruhi cara pandang, perilaku, dan juga sikap. Jadi seorang wirausaha itu pasti punya mindset yang seputar tentang dunia usaha. Contoh ya, contoh sederhana. Di sini ada orang dengan mindset pengusaha itu akan melihat berbagai peluang untuk membuat usaha. Banyak sekali mungkin ada peluang atau istilahnya inspirasi atau hal yang ada di sekitarnya yang bisa istilahnya bisa digunakan untuk membuka usaha. Nah, orang dengan mindset pengusaha itu pikirannya akan bergerak di situ. Kemanapun ia melepaskan pandangannya, di sana ia melihat peluang itu. Sementara mereka yang konsumtif langsung berpikir bagaimana bisa membeli begitu melihat barang dagangan misalkan di etalase. Jadi ada yang mindset pengusaha, ada yang mindset konsumtif contohnya. Kalau misalkan ada contoh lain, sekarang lagi musim corona misalkan, kemudian orang-orang itu banyak yang tidak berani bepergian jauh, terus membeli sesuatu hal itu dia membutuhkan jasa antar barang, layanan barang ke dari toko menuju ke rumah. Nah, itu juga
bisa digunakan untuk mencari peluang. Seseorang yang mempunyai mindset pengusaha itu berpikir, oh kalau misalkan sekarang banyak orang membutuhkan jasa antar barang, berarti kira-kira kalau saya membuka layanan aplikasi pengantar barang bagaimana. Nah itu seseorang yang punya mindset wirausaha itu berpikir seperti itu. Atau mungkin contoh yang lain, misalkan di sini ketika memiliki uang, orang yang konsumtif itu menganggap fungsi uang sebagai alat beli. Berbeda dari konsumtif, mereka yang memiliki mindset investor menganggap uang sebagai alat investasi. Nah misalkan contoh ya, kalian punya uang dari tabungan kalian misalkan, kemudian kalau misalkan orang yang konsumtif, dia akan memanfaatkan atau menggunakan uang tersebut untuk membeli saja. Tapi kalau misalkan orang yang bermindset investor, mungkin dia menggunakan uang itu untuk hal-hal yang bersifat investasi yang mungkin suatu saat nanti berguna atau bermanfaat untuk dirinya. Nah, itu contoh mindset. Terus kemudian ada komponen mindset, itu ada paradigma, keyakinan dasar, nilai dasar. Jadi paradigma adalah suatu cara yang digunakan oleh seseorang di dalam memandang suatu. Jadi istilahnya mindset itu bagaimana cara kita memandang, cara kita memikirkan tentang suatu hal. Setiap orang itu mempunyai mindset yang mungkin berbeda-beda, tetapi ada juga yang hampir mirip, tapi sejatinya kalau plek mungkin jarang. Terus keyakinan dasar atau kepercayaan terhadap sesuatu, dan juga nilai dasar, sikap, sifat, karakter yang dijunjung oleh seseorang. Nah itu adalah komponen mindset. Terus selanjutnya adalah jenis mindset. Itu ada dua, yaitu fixed mindset atau mindset tetap, dan juga growth mindset atau mindset berkembang. Jadi kalau fixed mindset itu dianggap sebagai sesuatu yang pasti, mindset yang tidak bisa diubah lagi. Tapi kalau growth mindset itu dia bisa berkembang, bisa diubah dan sebagainya. Terus kemudian perbedaannya apa tentang fixed dan growth itu? Misalkan di sini kalian bisa melihat tentang dari segi tantangan. Ini di sebelah sini itu adalah fixed mindset, yang sebelah sini adalah growth mindset. Silahkan mungkin kalian bisa screenshot atau mungkin di pause. Nah, dilihat dari segi tantangannya. Itu kalau fix itu menghindari tantangan dan menganggap dirinya tidak mampu. Tapi kalau growth mindset, dia siap menerima tantangan, bahkan mungkin dia tertantang untuk mempelajari tantangan tersebut. Kemudian dari segi hambatan, kalau fix itu mudah menyerah, selalu mengeluh. Kalau growth mindset itu adalah tahan terhadap atau menghadapi rintangan, tidak banyak mengeluh. Kemudian usahanya bagaimana? Kalau fix mindset itu usaha itu hal sia-sia. Jadi kalau kita berusaha itu hanya sebuah hal yang sia-sia, tidak ada hasilnya. Tapi kalau growth itu usaha itu adalah bagian dari untuk menjadi seseorang yang mampu, seperti itu. Kemudian kritik, kalau fix itu mengabaikan kritik yang membangun, kalau growth itu mau menerima nasihat dan belajar dari kritikan tersebut. Untuk menjadi seorang yang tangguh dan juga mentalnya kuat, kita harus mau menerima kritik dan juga belajar dari kritikan tersebut. Kemudian tentang kesuksesan orang lain, kalau fix itu merasa terancam dengan kesuksesan orang lain, tapi kalau growth itu mendapatkan pelajaran atau inspirasi seperti yang sudah saya gambarkan tadi. Misalkan di Indonesia ada banyak orang yang sukses seperti tadi Khairul Tanjung atau mungkin Bilva dan Iman Usman, itu kalian bisa mengambil pelajaran apa sih yang mungkin bisa kalian pelajari, jadikan inspirasi dari orang-orang sukses tersebut. Dan itu adalah perbedaannya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah membentuk mindset positif. Untuk menjadi seorang pengusaha atau wirausaha itu kalian harus mengembangkan mindset positif, dibentuk di pikirannya. Mas, bagaimana cara membentuk? Kalian anggap masalah itu adalah sebuah hikmah. Jadi tidak mengeluh terus menerus, tidak terpuruk terus menerus,
dari masalah yang kalian hadapi. Anggap sebagai sebuah hikmah. Kemudian fokus dan sungguh-sungguh. Jadi kalau kalian sudah tahu masalahnya ini, kemudian penanganannya seperti ini, kalian bisa fokus dan sungguh-sungguh, kerja keras dan pantang menyerah menghadapi apapun yang ada di depan kalian. Selalu berpikir positif. Jadi kalau misalkan kalian mau melangkah, itu mesti banyak gangguan sana sini, kemudian atau mungkin celaan sana sini, cibiran. Nah, itu hadapi dengan positif. Selalu bersyukur itu yang sangat penting. Kalian mempunyai Allah, kalian mempunyai Tuhan. Nah, itu adalah aplikasikan rasa syukur kalian. Siapa tahu mungkin dengan bersyukur itu kalian akan menjadi orang yang lebih baik, lebih sukses di masa depannya. Terus kemudian yang terakhir adalah membentuk mindset entrepreneur atau seorang wirausaha. Nah, ini kalian bisa melihat orang-orang di sekitar kalian, melihat peluang yang ada di sekitar kalian, kemudian kalian berpikir terhadap diri kalian sendiri. Kalian pikirkan bahwa menjadi seorang pengusaha itu adalah pilihan yang mulia. Kalau misalkan nanti kalian sudah berhasil, misalkan tidak cukup untuk diri kalian sendiri menangani dan mengelola, kalian membutuhkan pegawai misalkan atau karyawan. Nah, kalian pilihan mulia. Kalian membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Itu suatu hal yang mulia, sangat mulia. Kalian membantu orang lain mempunyai penghasilan, mencari nafkah. Terus kemudian pengusaha itu kaya ide. Saya yakin pengusaha sukses itu mesti idenya banyak. Inspirasinya dari mana saja, kemudian apa yang mereka pikirkan itu ada saja. Nah, itu kalian bisa membentuk mulai dari sekarang kalau kalian misalkan menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur ke depannya. Kemudian pengusaha mengatur waktu, bukan diatur waktu. Nah, kalian bisa mengatur waktu kalian. Mungkin kalian ingin menyelesaikan dalam waktu berapa jam, berapa hari. Nah, itu kalian bisa mengatur waktunya sendiri. Kemudian bisa gajian tiap hari. Kalau mungkin kalian seorang yang bergerak di bidang penjualan produk atau mungkin jasa, kalian bisa mendapatkan uang itu setiap hari. Nah, terus pengusaha itu pimpinan. Jadi kalau kita mempunyai usaha sendiri, kita yang memimpin perusahaan kalian atau memimpin perusahaan kita sendiri. Kalian yang akan memimpin perusahaan kalian sendiri. Jadi kita tidak didikte atau dihandle oleh orang lain. Itu adalah pengusaha. Kemudian pergaulannya luas, linknya banyak, koneksinya banyak. Nah, itu adalah keuntungan dari seorang wirausaha. Kemudian mandiri itu berarti minimal untuk dirinya sendiri tanpa bergantung orang lain. Kemudian solusi kaya. Nah, ini juga salah satu hal yang membuat wirausaha itu sangat istilahnya diminati oleh berbagai kalangan. Kenapa? Karena kalau pengen kaya itu jadilah seorang wirausaha, jadilah seorang pengusaha. Karena kalau misalkan mereka sukses, pasti itu akan berdampak langsung terhadap harta dan juga kekayaannya. Kemudian pengusaha itu bisa mewariskan usahanya, misalkan ke anaknya atau ke keluarganya yang lain. Nah, itu adalah tentang mindset entrepreneur. Mungkin di sumber-sumber yang lain atau media atau mungkin internet atau buku itu masih banyak cara-cara yang lain atau mindset yang lain yang mungkin kalian bisa mempelajari. Sebenarnya untuk materi wirausaha ini kalian itu bisa belajar dari lingkungan, dari sekitar. Nah, itu bisa kalian pelajari. Kalian tinggal melihat, kemudian mendengar, menganalisis, menjadikan sebuah inspirasi, dan juga mungkin pada suatu saat nanti kalian bisa mengaplikasikan di kehidupan kalian. Oke, mungkin sekilas untuk pertemuan pertama ini saya tidak terlalu memberikan banyak materi, cukup di sini dulu. Untuk materi sifat dan sikap dan perilaku wirausaha itu masih banyak materinya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk soal mungkin belum saya berikan dulu. Yang penting materinya tersampaikan untuk minggu yang pertama. Sudah? Terima kasih.
untuk pertemuan kali ini silahkan bisa dipelajari. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.